Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novia Fitriani dari Prodi Manajemen Pagi. Di sini saya akan membacakan materi yang berjudul Budaya dan Etika Bisnis dari pertemuan 10 untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk diri saya sendiri dan semua yang menyaksikan. Budaya dan Etika Bisnis. Budaya perusahaan. Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang paling mutakhir, Robbins menemukan bahwa ada 7 karakteristik utama yang secara keseluruhan menggambarkan budaya perusahaan. Munandar 2001 267-268. Yang pertama, inovasi dan pengambilan resiko. Perusahaan yang memiliki budaya ini biasanya sangat mendukung pegawainya untuk senantiasa bereksperimen mencari peluang baru dan menemukan inovasi meskipun dapat menimbulkan resiko berhasil atau gagal. Yang kedua, perhatian terhadap detail. Menghargai hal-hal yang dapat diduga sebelumnya, kecermatan, analisis, dan perhatian terhadap detail. Yang ketiga, orientasi ke hasil atau keluaran. Menekankan pentingnya hasil dan pencapaian tujuan organisasi daripada proses atau cara-cara yang dilakukan untuk mencapai hasil tersebut. Yang keempat, orientasi ke orang. Memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan seperti toleransi, keadilan, dan penghargaan terhadap orang sebagai makhluk yang memiliki harga diri atau human dignity dan hak sosial atau social rights. Yang kelima, orientasi tim. Bekerja secara terorganisir dalam kelompok-kelompok kerja atau teamwork sangat dipentingkan dalam perusahaan yang memiliki budaya berorientasi tim. Yang keenam, keagresifan. Para pegawai dalam perusahaan yang memiliki ciri agresif ini umumnya didorong untuk berperilaku aktif dan memiliki semangat kompetensi baik dengan pegawai lain dalam perusahaan itu maupun dengan pegawai dalam perusahaan pesaing. Yang ketujuh, stabilitas. Perusahaan mendukung status quo, di mana kegiatan-kegiatan perusahaan yang bersifat aman, terjamin, pasti, dan tidak menimbulkan goncangan-goncangan lebih dihargai dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan yang dianggap beresiko. Perusahaan dan pergeseran budaya masyarakat. Pada saat ini harus diakui bahwa budaya lokal atau daerah perlahan-lahan mulai berubah dan bahkan ada bagian-bagian tertentu yang hilang. Dan selanjutnya diperkirakan jika suatu daerah tidak mampu mempertahankan budaya daerahnya, maka perlahan-lahan cara berpikir dan bersikap akan meninggalkan budaya daerahnya dan menerapkan konsep gaya budaya nasional. Fungsi budaya dalam kehidupan bermasyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, penentu batas-batas perilaku dalam arti menentukan yang benar dan salah, yang pantas, serta yang wajar dan tidak wajar, yang sopan dan tidak sopan, serta yang dibenarkan dan yang dilarang. Yang kedua, instrumen untuk mempertahankan jati diri. Kebangsaan menjadi warga masyarakat bangsa tertentu adalah salah satu manifestasinya. Yang ketiga, penumbuhan komitmen sosial dalam berbagai bidang kehidupan, seperti di bidang ekonomi, pendidikan, dan berbagai bidang lainnya. Misalnya, komitmen untuk taat kepada dan mendukung pemerintah yang sah, mendukung proses demokratisasi, terlibat dalam proses pertumbuhan ekonomi, memperjuangkan pendidikan yang makin bermutu bagi generasi muda, serta mendukung dan turut berpartisipasi dalam program berencana nasional. Yang keempat, perekat rasa kebersamaan. Bentuknya antara lain berupa ketersediaan menumbuh suburkan rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan solidaritas sosial, serta tidak menonjolkan egosentrisme dan sikap yang individualisme. Yang kelima, sebagai pengganti mekanisme pengendalian yang formalitas dan mengembangkan kemampuan untuk memantau diri sendiri atau self-monitoring. Budaya global dan produk global. Budaya nasional sebenarnya adalah percampuran antara berbagai budaya lokal yang berada di negara tersebut. Dan dalam proses selanjutnya, budaya nasional akan mengalami penipisan perlahan-lahan karena digantikan oleh budaya lokal.
Dalam artian, jika budaya nasional tersebut tidak mampu mempertahankan nilai-nilai, norma-norma, konsep-konsep, dan lainnya terhadap hantaman masuknya budaya global. Menurut Netting, Kettner, dan Miss Murty 2004, 130-131 ada 5 fungsi masyarakat. Yang pertama, fungsi produksi, fungsi distribusi, dan fungsi konsumsi, atau production, distribution, dan consumption. Yang kedua, fungsi sosialisasi atau socialization. Yang ketiga, fungsi pengawasan sosial atau social control. Yang keempat, fungsi partisipasi sosial atau social participation. Yang kelima, fungsi gotong royong atau mutual support. Masyarakat dalam arti sempit biasanya disebut komunitas atau community. Dalam arti luas, masyarakat menunjuk pada interaksi kompleks sejumlah orang yang memiliki kepentingan dan tujuan bersama, meskipun tidak bertempat tinggal dalam satu wilayah geografis tertentu. Dari yang harus kita pahami sekali, jika masyarakat era sekarang sangat dinamis dan mendukung akan perubahan. Sifat dukungan ini terjadi sebagai efek dari direct information yang selalu mereka terima. Perusahaan multinasional Amerika dan pengaruh pada budaya negara lain. Terlihat dari begitu banyaknya multinasional corporation atau MNCs yang berasal dari negara Amerika berada di berbagai negara, khususnya di negara berkembang. Karena itu, ada beberapa permasalahan yang menjadi tantangan perusahaan Amerika tersebut, yaitu yang pertama, bagaimana agar dominasi perusahaan Amerika tersebut dapat terus bertahan dan berkembang. Yang kedua, bagaimana prospek usaha perusahaan Amerika di kemudian hari dengan banyaknya persaingan dari perusahaan negara tuan rumah, yang mana saat ini perusahaan dari negara tuan rumah mulai bermunculan dan memiliki kekuatan daya tawar yang kuat di pasar domestik dan internasional. Dan yang ketiga, bagaimana mempertahankan produk Amerika tetap disukai di pasar internasional. Sejarah globalisasi sebagai awal pembentukan budaya global. Lahirnya istilah globalisasi sebenarnya merupakan bentuk penyempurnaan dari perdagangan yang berlangsung tanpa ada batas lagi, atau lebih dalam adalah bentuk pencarian dari rasa ego manusia untuk menikmati kehidupan duniawi dengan lebih lebar. Harus diakui bahwa masyarakat dunia internasional untuk saat ini sudah mulai merasa menikmati efek dari globalisasi. Walaupun sikap protes terjadi, dan tentunya sikap protes itu harus dilihat dari persepsinya masing-masing, di mana globalisasi dilihat sebagai bentuk pencarian masyarakat dunia yang bergerak ke seluruh dunia menuju kemajuan dengan pergerakan tanpa batas, atau disebut borderless world. Contoh kasus dan solusi. Kasus. Saat ini, negara berkembang dan tidak terkecuali Indonesia menjadi salah satu pasar yang menggiurkan masuknya produk yang berasal dari negara maju. Produk yang masuk tersebut meliputi barang, goods, dan jasa atau service, dengan segala jenisnya. Berbagai produk tersebut ternyata memiliki tingkatan penjualan yang tinggi. Ini disebabkan konsumen atau masyarakat Indonesia begitu antusias menyenangi produk dari luar tersebut. Kondisi ini lebih jauh telah merubah tatanan berpikir masyarakat dari konsumtif pada produk lokal ke produk berkelas internasional. Memang harus diakui masuknya produk fast food seperti burger, KFC, CFC, Hoka-Hoka Bento, Coca-Cola, Pepsi, dan berbagai jenis makanan lainnya telah menyebabkan lidah masyarakat Indonesia yang dahulunya makan kacang rebus, ketela rebus, kerak telur, mie lokal, minum bajigur, badrek, cendol, es lilin, dan sebagainya mulai tersingkirkan. Seiring dengan promosi yang besar-besaran dilakukan oleh negara maju, yang notabene mereka memiliki sumber dana yang besar dan mencukupi untuk melakukan itu. Dengan alasan produk asing lebih diminati dan keuntungan juga lebih tinggi, ini semakin parah pada saat pedagang tersebut juga ikut mempromosikan produk asing tersebut ke berbagai media cetak maupun elektronik. Dan jika kondisi ini terus dibiarkan, maka produsen dalam negeri akan kehilangan mangsa pasar di dalam negeri sendiri, karena pedagang dan penjual telah membeli produk dari luar semua. Dari kasus di atas, maka berikan solusi apa yang harus dilakukan
berikan penjelasan Anda dari segi pendekatan budaya yang beretika bisnis. Solusi. Dari kasus tersebut, solusinya adalah ada pendapat kritis yang mengemukakan atas semua ini, yaitu bahwa para pembisnis kita tidak memiliki tingkat kreativitas tinggi dalam meramu produk budaya Indonesia ini untuk dimodifikasi secara modern, seperti mengkonsul topi belangkon dari Jawa sebagai topi bergaya modern, namun tetap tidak meninggalkan ciri khas keindonesiaan, termasuk baju adat dari berbagai daerah Nusantara ini sebagai baju yang memiliki sisi modern dan bisa dipakai oleh para mahasiswa ketika ingin kuliah dan berjalan-jalan di sore hari. Orang-orang kritis adalah mereka yang mampu untuk bertahan, bahkan mereka cenderung untuk terus mengembangkan ide-idenya. Pasar membutuhkan orang-orang kreatif. Artinya, di Indonesia saat ini jumlah orang kritis masih dianggap sedikit. Karena itu, produk asing bisa masuk dan mengubah persepsi konsumen Indonesia untuk berpindah membeli produk asing. Peran pemerintah juga menjadi penting untuk membatasi masuknya produk impor secara bebas. Produk impor boleh masuk, namun semua itu sifatnya bertahap. Artinya, ada jenis-jenis tertentu yang dibolehkan dan belum diperbolehkan, dengan alasan untuk melindungi industri dan pembisnis lokal. Beberapa produk yang dibolehkan masuk dianggap produk lokal sudah memiliki daya saing dengan produk impor. Maka solusi yang paling konstruktif yang bisa diberikan adalah diharapkan pada pembisnis domestik untuk meningkatkan kreativitas dalam menciptakan produk, termasuk tetap mempertahankan nilai-nilai budaya nasional di dalamnya. Etika dan budaya bisnis perusahaan. Apa itu etika bisnis? Pengertian etika itu sendiri diambil dari bahasa Yunani kuno, yaitu ethos, yang berarti kebiasaan atau adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Sedangkan etika bisnis sendiri yaitu studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan moral yang salah dalam suatu kegiatan bisnis atau perusahaan. Perusahaan harus memiliki budaya dan etika yang baik agar perusahaannya maju. Budaya dan etika yang baik dalam perusahaan akan mempengaruhi perilaku karyawan. Perilaku karyawan yang baik akan mempengaruhi tingkah laku pengambilan keputusan agar lebih bijaksana. Hal ini menjadi dasar kekuatan perusahaan. Contoh perusahaannya adalah perusahaan Telkom Indonesia. Telkom Indonesia adalah perusahaan informasi komunikasi yang menyediakan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Telkom Indonesia memiliki slogan "The World in Your Hand". Sedangkan budaya Telkom bernama Telkom Way. Budaya perusahaan Telkom dijadikan acuan oleh perusahaan dalam berpikir dan bertindak oleh setiap karyawannya. Dengan Telkom Way diharapkan sikap karyawan memiliki pemikiran dan tujuan yang sama. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.